Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Pada pagi ini kami, kita semua akan mau memulai saat teduh pada pagi ini, pada hari ini. Mari kita dengan hati yang penuh sukacita, kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa pembuka pada pagi. Dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami boleh lagi datang di hadapan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih untuk mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah pemimpin kami, menolong kami dalam tidur kami sepanjang malam sampai pagi ini. Kami boleh lagi diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru daripadamu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa, pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama kembali lagi Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu, mau memuji-Mu, dan mau berdoa kepadamu. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, bila Engkau yang bersama-sama kembali pada kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang menolong untuk setiap teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang melayani pada pagi ini Tuhan, baik dalam pujian maupun dalam bawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau memimpin mereka, mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon jaringan internet kami Tuhan, masing-masing di tempat kami, biarlah jaringan internet ini Tuhan boleh berjalan lancar, baik semua Tuhan, tidak ada halangan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini, mari bersama kita mau bawa hati kita untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Karena kita memiliki Allah yang sungguh baik. Dia adalah Bapa yang senantiasa memperhatikan setiap kita. Pagi hari ini, Ia mengumpulkan kita, membawa hati kita untuk datang kepadanya. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa pujian ini sebagai pengakuan kita bahwa Dia adalah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Kerajaannya, kebenarannya adalah bagian kita. Dan kita mau menyenangkan hatinya di sepanjang kehidupan kita. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, bahkanmu, Bapa dan Raja aku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Aku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu dan memuliakanmu adalah kerinduan setiap kami, ya Bapa. Pandang setiap kami pagi hari ini. Kami rindu untuk senantiasa melekat kepadamu. Tilik hati kami masing-masing, ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang terus memurnikan setiap kami. Engkau sendiri yang terus merontokkan setiap kesombongan-kesombongan kami. Merontokkan manusia lama kami. Kami rindu Bapa. Setiap kami Engkau dapati memiliki hati yang setia. Mari sahabat yang terkasih,
Kita mau undang Allah Roh Kudus untuk senantiasa hadir di tempat kita masing-masing. Membawa hati kita untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Karena Ia adalah Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Mari bersama kita mau bawa pujian ini. Kita mau sembah Dia. Karena Ia Allah yang senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kita. Allah Roh Kudus, jamahlah hati kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Roh api, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, jamahlah, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah, mengalirlah sekarang, mengalirlah, mengalirlah sekarang.
kasih mengalir di dalam hati kami, mengalir di dalam keluarga kami. Mengalirlah ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, layak Engkau satu-satunya Allah, Yesus Tuhanku, tidak ada yang lain. Kau kami la 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 we praise you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Allah yang baik. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Saat ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Kevin, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau merenungkan Injil dari Injil Matius ayat 13-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan
Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, pada pagi hari ini, Yesus dalam perikop Injil pada hari ini, kita mendengarkan apa yang dikatakan Petrus tentang Yesus. Petrus percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Kita bisa melihat Petrus sebagai contoh yang merupakan seorang murid yang paling tua dari Yesus. Tuhan Yesus juga memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga. Kerajaan surga digambarkan sebagai gambaran kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Kerajaan yang tidak pernah usai dan kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Kerajaan surga sering diumpamakan dalam banyak perumpamaan. Namun mengenal diri Yesus sendiri sering diberitahukan secara jelas, yaitu ia adalah Mesias dan Anak Allah. Tuhan tak pernah ragu untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Namun kita harus percaya bahwa ia adalah juru selamat kita. Pekerjaan Yesus yang dikerjakan olehnya juga dilanjutkan oleh Petrus. Dalam Injil Petrus disebut Kefas, yaitu batu karang. Tuhan Yesus mengetahui bahwa Petrus dan gereja yang diberikannya akan mendapatkan banyak hinaan dan penganiayaan yang Tuhan sudah terlebih dahulu beritahukan dalam ayat berikut. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan memberi Petrus wewenang untuk mengikat dan melepaskan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus Petrus katakan kepada Yesus? Dia harus menjawab apa? Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Karena Tuhan melihat hati dan dia mengetahui apa yang dipikirkan Petrus. Mungkin Petrus berpikir bahwa ia akan memimpin kerajaan surga, atau membayangkan dirinya memimpin bala tentara surga dan jumlah banyak, atau mungkin bermimpi tentang hal itu. Pastinya hal itu akan dinyatakannya oleh Tuhan dalam segala pekerjaan, perumpamaan, bahkan karya Yesus yang terbesar, yaitu mati di salib. Petrus pasti memberikan jawaban ya atas tanggung jawab yang diberikan Yesus kepadanya. Dan ia mempunyai visi dan misi untuk mengembalakan gereja yang Yesus dirikan di atas imannya. Namun, mungkin Petrus tidak tahu akan sebesar apa gereja itu kelak. Pekerjaan yang dihabiskan Petrus selama seumur hidupnya ini tidak akan berhasil tentunya tanpa Roh Kudus.
yang akan bekerja mendampingi karya ke-12 muridnya. Mungkin Petrus yang belum dicurahi Roh Kudus pernah ragu dengan hal itu. Namun, dia tetap setia karena ia mengenali Yesus, dan itu sangatlah penting. Keraguan terbesar yang mungkin ada dalam kehidupan umat manusia, namun Petrus sanggup mengubah hal itu. Setiap perumpamaan tentang kerajaannya, ia ketahui dan ia menelaahnya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tuhan Yesus digambarkan sebagai pertama seorang penasehat, kedua Allah, ketiga Bapa, dan keempat Raja. Dalam kesemuanya ini, merupakan cerminan dari semua yang ada dalam diri Yesus, yaitu semua yang dinyatakan oleh Bapa dalam diri Yesus. Sebagai penasihat, Tuhan juga punya nama lain, yaitu penasihat. Semua ajaran Yesus memerlukan kebijaksanaan untuk ditelaah. Tidak sembarang orang bisa menafsirkan ajaran Yesus. Gereja memiliki wewenang atau otoritas sendiri dalam mengajar kita tentang Alkitab. Lalu, dalam gambaran diri Yesus yang kedua adalah Allah. Yesus adalah Allah, Putra. Segala yang ia punya adalah kepunyaan Bapanya. Ialah yang sulung dari segala sesuatu yang diciptakan Bapanya. Lalu gambaran yang ketiga ada Bapa. Seorang ayah bagi orang yatim piatu, mereka yang kehilangan, dan mereka yang sakit. Sebenarnya dari dahulu sudah ada cerminan Yesus di dalam diri Abraham. Namun ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mengorbankan Ishak anaknya, begitulah Yesus mati berkorban, wafat di kayu salib. Kematian Yesus di salib adalah ciri khas kebapaan Yesus yang mau berkorban untuk anak-anaknya. Mau berkorban dan menanggung kesalahan anak-anaknya. Gambaran Yesus yang ketiga adalah ia sebagai raja. Seorang raja punya tanggung jawab untuk mengelola semua yang dipimpin dalam kerajaannya. Semua keputusan penting ada dalam kepemimpinan, dan Yesus adalah jawaban dari Bapa untuk manusia bahwa kerajaan sorga adalah paling utama untuk dicari. Kerajaan yang harus kita temukan di dalam dunia. Bukan sulit untuk menemukan kerajaan Allah, karena sekarang ini karya Roh Kudus banyak dinyatakan dalam gerejanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas saat teduh pagi hari ini. Kami bersyukur atas renungan dan firman-Mu yang dibawakan oleh Kevin, yang membawakan isi firman-Mu dari kitab Matius mengenai Petrus yang mengaku Engkau sebagai Mesias. Tuhan, kami rindu untuk terus diingatkan bahwa Engkau adalah Mesias, Juru Selamat pribadi kami, agar kami sungguh-sungguh hidup berpusat kepadamu Tuhan, dalam setiap tindakan, perkataan, dan apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur atas Pak Paulus dan Bu Vila yang Tuhan pakai untuk membimbing dan memberkati kami. Berkati dan lindungi
mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Semua Kau lindungi dengan darah Yesus. Berkati juga semua pelayan-Mu, biar Kau berkati segala pelayanan serta keluarga mereka. Kau juga berikan karunia rohani yang memperlengkapi para pelayan-Mu, sehingga pelayan-Mu juga dapat menang dalam segala pergumulan dan tantangan hidup. Berkati juga kalau hari ini kami akan mengikuti misa, agar kami sungguh-sungguh memiliki hati untuk datang kepadamu, untuk mencari Engkau, memberikan persembahan terbaik dalam doa, pujian, penyembahan kami. Berkati kami semua yang hadir pada saat teduh ini, maupun yang belum bisa bergabung di pagi ini. Keluarga kami, agar Roh Kudus senantiasa meraja dalam hidup kami, memberikan pada kami kesehatan yang baik, dan memiliki hati untuk terus dimurnikan dan dapat terus menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Kami mempersatukan hati kami dalam doa komunitas pemurian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa dan Putra. Mari kita foto. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Berkati. Yang berkati. Terima kasih.